Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana bil qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi muntajabin al mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kajian kita tentang logika. Di pertemuan sebelumnya kita menyisahkan pertanyaan, apa hubungannya antara berpikir, antara logika sebagai kaidah berpikir benar dengan yang kita katakan bahwa logika adalah mekanisme menyusun pengetahuan secara benar. Jadi kemarin kita bagi dua definisi logika. Ada definisi yang sudah begitu populer dan kita tahu, yaitu logika adalah kaidah-kaidah berpikir benar atau undang-undang berpikir. Dan definisi yang kita sampaikan kemarin, yaitu logika adalah mekanisme yang benar dalam menyusun pengetahuan. Sehingga dari definisi ini kemarin kita simpulkan bahwa kita bicarakan bahwa logika itu juga mengkaji pengetahuan, tapi dari dimensi mekanisme penyusunan pengetahuan. Nah, logika memberikan aturan, memberikan acuan yang benar bagaimana harus menyusun pengetahuan itu. Di sini kita akan membahas bagaimana cara mendamaikan kedua definisi ini dalam kaitannya dengan logika. Logika sebagai undang-undang berpikir dengan logika sebagai undang-undang menyusun pengetahuan. Itu masalahnya. Sebelum ke situ kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan berpikir. Kan gitu. Kalau kita mendefinisikan tadi logika sebagai mekanisme berpikir benar atau kaidah-kaidah berpikir benar, nah berpikir itu apa? Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa berpikir itu memiliki dua rukun. Ada dua rukunnya berpikir itu. Rukun pertama adalah ada hal yang diketahui, yang kita sebut dengan ma'lumat. Jadi hal-hal yang diketahui. Dan ada hal yang tidak diketahui atau majhulat. Itu dua rukun berpikir itu. Proses berpikir hanya mungkin terjadi jika ada hal yang diketahui dan ada hal yang tidak diketahui. Oleh karena itu, jika semuanya telah diketahui, maka tidak akan ada lagi proses berpikir. Dan jika semuanya tidak diketahui, kita tidak memiliki satupun pengetahuan, tidak ada hal apapun yang diketahui, itu juga tidak akan terjadi proses berpikir. Tuh. Yang maha tahu dan yang maha tidak tahu sama-sama tidak berpikir. Nah, manusia adalah tentu selain memiliki akal sebagai instrumen, manusia memiliki dua rukun itu. Selain memiliki instrumen berpikir yaitu akal, juga memiliki dua rukunnya, yaitu ada hal yang tidak diketahuinya dan ada hal yang diketahuinya. Paling tidak misalnya manusia tahu 1 tambah 1 itu 2 gitu. Paling tidak dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu sebuah pengetahuan itu. Intinya ada hal yang diketahui dan ada hal yang tidak diketahui. Kalau semuanya tidak diketahui, ya kita tidak akan memikirkannya. Makanya kita tidak pernah memikirkan sesuatu yang tidak pernah kita tahu apa itu. Bahkan mendengar namanya saya tidak. Kita tidak akan pernah memikirkan hal itu.
Kemudian berpikir sebenarnya adalah upaya untuk menyingkap hal-hal yang tidak diketahui ini dengan perantaraan hal-hal yang diketahui. Jadi hal-hal yang diketahui atau maklumat-maklumat kita ini itu kita jadikan sebagai mediasi bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang tadinya belum diketahui itu. Makanya kemarin di pertemuan sebelumnya kita katakan bahwa hanya pengetahuan yang bisa mengusir kejahilan. Jadi hanya cahaya yang bisa menghilangkan kegelapan itu. Jadi hanya pengetahuan yang bisa menghilangkan kejahilan. Nah, karena manusia memiliki sejenis pengetahuan dalam dirinya, sehingga dengan pengetahuan ini, berbekal pengetahuan yang dimilikinya ini, manusia berpotensi untuk menghilangkan atau mengurangi kejahilannya. Berbekal pengetahuan, berbekal hal-hal yang telah diketahuinya. Cuman tidak selamanya hal-hal yang diketahui ini itu menghantarkan kita pada pengetahuan baru. Tidak selamanya hal-hal yang telah diketahui ini itu mengurangi atau menghilangkan kejahilan kita tentang yang lain. Kenapa? Karena ada banyak hal yang tidak diketahui dan tidak memiliki relevansi dengan hal-hal yang diketahui, atau sebaliknya. Ada banyak hal yang kita ketahui ini dan tidak memiliki hubungan, tidak memiliki relevansi dengan perkara-perkara yang ingin kita ketahui, dengan perkara-perkara yang tidak kita ketahui dan ingin kita ketahui. Sehingga tidak semua pengetahuan yang kita miliki itu bisa dijadikan sebagai mediasi untuk mengetahui hal-hal lain. Karena ada ketidaksambungan di situ, nggak nyambung istilahnya, kan gitu. Misalnya untuk mengetahui kandungan dari air, apa sih kandungan air itu? Tentu kita harus menggunakan pengetahuan yang kita miliki, dan ada banyak hal yang kita ketahui, dan tidak semuanya memiliki kaitan dengan masalah kandungan air itu. Misalnya kita mengetahui bahwa Soekarno adalah presiden pertama. Itu pengetahuan kita misalnya. Pengetahuan ini itu tidak bisa dijadikan sebagai mediasi bagi kita untuk mengetahui kandungan air. Kan gitu. Begitu juga misalnya, apakah penyakit COVID ini itu menyebabkan kematian, ataukah kematiannya disebabkan oleh interaksi obat, komplikasi obat misalnya. Itu masalah, itu hal yang tidak kita ketahui dan ingin kita ketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Tidak semua hal yang kita ketahui kita bisa jadikan sebagai medal taram, sebagai penghubung antara kita dengan yang ingin kita ketahui itu. Kayak gitu. Kita harus menyusun, kita harus memilih di antara pengetahuan yang kita miliki ini, kira-kira pengetahuan mana yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang ingin kita pecahkan. Kalau misalnya kita belum memiliki pengetahuan itu yang memiliki keterkaitan dengan masalah, maka kita mencari pengetahuan tersebut sebagai penghubung nanti antara yang ingin kita ketahui dengan diri kita. Gitu. Tapi pengetahuan yang kita ingin jadikan sebagai penghubung ini, itu juga nanti dibutuhkan lagi pengetahuan baru untuk pengetahuan yang telah diketahui untuk mengetahuinya. Kita pilih lagi pengetahuan yang kita miliki ini, pengetahuan mana yang memiliki relevansi dengan yang ingin kita ketahui. Nah, pada intinya, tidak semua hal yang kita ketahui itu bisa menjadi perantara bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Kita harus memilih di antara pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan mana yang relevan.
yang memiliki keterhubungan dengan masalah, dengan hal-hal yang tidak diketahui. Jadi berbekal pengetahuan saja itu belum cukup untuk mengusir kejahilan. Pengetahuan ini mesti disusun, mesti dilihat, dipilah-pilah mana yang memiliki relevansi dengan masalah. Nah, logika hadir sebenarnya untuk memberikan mekanisme itu, memberikan metode, memberikan aturan-aturan dalam menyusun pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki ini. Bagaimana caranya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki ini kita susun secara logis sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir, sehingga dari penyusunan tersebut nanti bisa menyingkap hal-hal yang belum diketahui, bisa menghantarkan kita pada pengetahuan-pengetahuan baru yang objektif. Makanya kemarin saya baca ada artikel itu yang mengatakan bahwa logika itu bermasalah karena dia tidak berbicara tentang data, tentang fakta. Dia berbicara tentang premis-premis. Dan premis-premis ini katanya tidak selamanya koresponden dengan fakta. Sehingga logika, karena premis-premis yang digunakan dalam logika tidak melulu koresponden dengan fakta, maka logika tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, sebagai sebuah alat untuk mencari kebenaran. Si penulis artikel itu tidak memahami bahwa logika, justru disitulah peran logika sebenarnya. Karena salah satu bagian logika itu kan dia berbicara tentang konten, tentang premis-premis, validitas premis-premis. Apakah premis ini bisa dijadikan sebagai premis yang logis untuk menghasilkan sebuah konklusi yang objektif atau tidak? Gitu. Jadi selain formatnya, juga berbicara tentang kontennya. Bahwa kontennya ini juga mesti objektif, mesti badihi. Itu makanya kalau kita menyusun argumentasi itu bukan hanya formanya yang tidak, bukan hanya bentuk argumentasinya, tapi konten argumentasinya juga. Agar apa? Agar jangan sampai pengetahuan yang kita jadikan sebagai premis dalam berpikir itu untuk mencari sebuah konklusi, itu adalah premis-premis yang bersifat asumtif, yang non objektif. Itu makanya si penulis artikel itu kayaknya tidak paham bagaimana logika itu. Dikiranya setiap premis bisa dijadikan sebagai premis, sebagai mukaddimah, sebagai pengetahuan untuk menghantarkan kita pada pengetahuan baru. Tidak. Justru disitulah gunanya logika. Logika hadir untuk memberikan mekanisme yang benar dalam menyusun pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. Karena kita sadar bahwa tidak semua pengetahuan yang kita memiliki relevansi dengan masalah. Kita sadar bahwa tidak semua pengetahuan yang kita miliki bisa dijadikan sebagai sebagai pemecah masalah, sebagai jawaban atas sebuah masalah. Nah, logika hadir memberikan acuannya, mekanismenya. Bagaimana cara menyusun pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki ini agar menghasilkan pengetahuan baru yang objektif. Kayak gitu. Jadi kalau kita ingin bedah ini berpikir sebenarnya, berpikir itu apa? Maka bisa dikatakan berpikir adalah upaya menyusun hal-hal yang diketahui. Hal-hal yang diketahui ini kita sebut dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi berpikir adalah upaya menyusun pengetahuan yang dimiliki untuk menyingkap hal-hal yang belum diketahui. Itu berpikir. Berarti berpikir logis, yakni apa? Upaya yang benar dalam menyusun hal-hal yang diketahui untuk menyingkap hal-hal yang belum diketahui. Jadi berpikir yang ilogis itu adalah menyusun pengetahuan secara salah.
Jadi kita menyusun pengetahuan kita ini, kita susun tapi salah penyusunannya. Yang tidak memiliki relevansi kita jadikan sebagai, kita susun juga dan kita jadikan sebagai mukadimah untuk mengetahui hal-hal baru. Itu salah itu. Perlu ada mekanisme yang benar dalam menyusun pengetahuan. Itu, dalam berpikir. Jadi kalau berpikir, logika adalah kaidah-kaidah berpikir. Dan berpikir adalah menyusun pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Berarti logika adalah kaidah-kaidah dalam menyusun pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nah, jadi hubungan antara definisi logika versi klasik itu yang dikatakan sebagai kaidah-kaidah berpikir benar dengan definisi logika yang kita utarakan kemarin, yaitu mekanisme yang benar dalam menyusun pengetahuan, itu relasinya adalah satu bersifat umum, satu bersifat rinci. Umum lawannya rinci, detail, itu dibedah itu. Gitu. Saya ulangi lagi. Logika adalah kaidah berpikir benar. Kaidah yang benar dalam berpikir. Berpikir itu apa? Berpikir itu yang kita definisikan kemarin, yaitu menyusun pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru. Makanya sesuai dengan rukunnya tadi, bahwa berpikir hanya mungkin terjadi jika ada hal-hal yang diketahui dan ada hal yang tidak diketahui. Nah, kita menyusun pengetahuan yang dimiliki ini untuk mendapatkan pengetahuan baru atau untuk mendapatkan hal-hal yang belum diketahui, itu disebut dengan berpikir. Sehingga sama saja kalau kita katakan logika adalah kaidah yang benar dalam berpikir, atau logika adalah kaidah yang benar dalam menyusun hal-hal yang diketahui untuk mendapatkan hal-hal yang belum diketahui. Itu sama saja itu. Satu detail, satu umum. Itu. Selebihnya tentang berpikir, misalnya, makanya dalam tahap-tahap berpikir itu ada 4 paling tidak tahapnya itu. Ada di buku Daras Epistemologi. Di situ dikatakan yang pertama kita harus ada masalah dulu. Ini ada hal yang tidak diketahui. Yang kedua, kita mengetahui jenis masalah itu. Jadi jenis ketidaktahuan kita ini apa? Apakah berkaitan dengan konsep atau tasdik sesuatu? Itu pengantar itu. Nah, setelah ini jelas, baru kita masuk ke tahap pertama dalam proses berpikir, yaitu gerak akal menuju hal-hal yang diketahui. Gerak akal menuju hal-hal yang diketahui. Yang kedua, gerak akal di dalam hal-hal yang diketahui itu. Jadi akal kita bergerak di dalam hal-hal yang diketahui untuk apa? Untuk memilah-milah pengetahuan mana yang memiliki relevansi dengan yang tidak diketahui dan mana yang tidak. Yang ketiga adalah gerak akal dalam menyeleksi. Jadi setelah dipilah-pilah tadi, kemudian kita seleksi itu, kita pindahkan itu. Pengetahuan-pengetahuan yang memiliki relevansi dengan masalah kita pindahkan, kita pisahkan dari pengetahuan-pengetahuan yang tidak memiliki relevansi dengan masalah. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah akal kemudian bergerak menuju hal-hal yang diketahui ini dan memiliki relevansi dengan masalah. Akal bergerak ke situ. Untuk apa? Ini untuk disusun ini. Disusun secara baik secara kontennya maupun secara formanya, itu disusun dengan logis. Ketika proses penyusunan itu berhasil, maka lahirlah konklusi yang objektif, sehingga terpecahkanlah masalah itu. Jadi itu ada 4 atau 5 itu gerak akal itu. Karena biasa kita mendengar logika berpikir adalah gerak akal atau proses kerja akal. Yang dimaksud adalah gerak akal itu ada 5 tadi, detailnya itu. Kalau belum jelas, pertemuan selanjutnya kita akan lebih jelaskan lagi. Intinya yang mau kita sampaikan di pertemuan ini adalah bahwa
berpikir, yaitu menyusun hal-hal yang diketahui untuk mendapatkan hal-hal yang belum diketahui. Berarti logika sebagai kaidah berpikir benar itu sama halnya kalau kita artikan logika adalah kaidah yang benar dalam menyusun hal-hal yang diketahui untuk mendapatkan hal-hal yang belum diketahui. Masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah apa hubungan antara logika dengan definisi dan argumentasi. Kok tiba-tiba muncul dua tema ini sebagai bab inti dalam logika, yaitu bab definisi dan bab argumentasi. Bagaimana kaitannya itu, hubungannya itu? Jadi hubungan antara logika, berpikir, definisi, dan argumentasi. Kalau logika dengan berpikir tadi saya kira sudah jelas. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan lebih jelaskan lagi itu gerak akal yang 5 itu. Setelah itu kita akan melihat hubungan antara berpikir dengan definisi dan argumentasi. Agar jelas mengapa tiba-tiba logika membahas definisi dan argumentasi. Bukankah logika adalah kaidah berpikir benar? Kok tiba-tiba ada definisi dan argumentasi? Itu apa hubungannya? Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.